pemirsa, dalam video kali ini saya ingin mengajak Anda melihat sebuah perkebunan aren atau enau. Perkebunan ini terletak di Desa Tungo, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Desa Tungo ini berjarak sekitar 50 km ke arah selatan dari ibu kota Sumbawa Barat, Taliwang. Bisa ditempuh dengan tempo sekitar 1 jam 15 menit. Salah seorang warga yang mempunyai perkebunan aren ini adalah Pak Hasan. Pak Hasan ini adalah salah seorang petani yang kesehariannya juga membuat gula merah, atau dalam bahasa setempat disebut bajalit. 20 ikat ini, kentong ini. Di Desa Tungo, masyarakat setempat melakukan kegiatan bajalit ini secara turun-temurun. Zaman dahulu mereka mencari pohon aren dan keahlian membuat gula merah ini diwariskan dari nenek moyangnya. Hanya saja orang-orang tua dahulu terkendala dengan bahan mentah. Sampai Taliwang. Semua besar itu Pak Malik Salim datang ambil di sini. Seperti yang kita saksikan di dalam video ini adalah Pak Hasan. Beliau sedang melakukan panen air nira di atas pohon aren. Yang menggelantung di sampingnya itu adalah sebuah wadah terbuat dari bambu yang bahasa setempat disebut dengan ketong. Di dalam ketong inilah air nira ditampung untuk selanjutnya dibawa turun. Air nira yang baru saja dipanen ini bisa langsung dikonsumsi. Biasanya disebut tuaks atau beberapa nama lain sesuai dengan nama di daerah masing-masing. Terkait dengan potensi, di sini juga ada petani gula aren. Nah, jadi di situ ada satu kelompok masyarakat namanya UD Jalit Lestari. UD Jalit Lestari. Ya. Inilah kelompok inilah yang kita gambleng, yang kita godok, yang kita support, nah, guna pengembangan. Iya. Nah, terkait dengan kekurangan-kekurangan, itulah intervensi pemerintah, pihak swasta. Apa itu Pak kekurangannya itu yang? Jadi ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku ya. Ya, untuk gula itu kan gula semut mereka itu sudah masuk Indomaret, Alfamart. Wow. Nah, jadi di sini itu jadi alat produksinya perlu kita tingkatkan kualitas sama ketersediaan baku. Karena itu saya sudah ngomong sama Pak KPH, Pak Sahril. Ya. Mereka ada rencana pembibitan untuk enau apa itu? Aren. Apa enau ya? Gula bibit aren ya? Ya, ya. Di hutan sono. Nah, saya bilang tidak hanya di atas, karena mereka punya hutan Pak Sahril ini sama Pak Anton ini. Ya. Jadi maksud saya tidak hanya di hutan sana, nanti diajak anak-anak Jalit Lestari itu. Saya pun harus intervensi terhadap masyarakat saya. Ya. Ada yang punya satu are, mungkin bisa 4-5 pohon, ada yang sekian are. Jadi saya akan budidayakan supaya apa? Supaya tidak terkubur regenerasi gula aren ini. Betul. Ini senjata, ini kekuatannya Tongo. Oke. Letak lokasi atau sumber sumber air enau itu ya? Ya. Itu berasal dari petani-petani. Yang pertama sumbernya dari gunung. Ya. Yang kedua ada hasil budidaya, namanya Pak Hasanuddin itu hasil budidaya dulu bibitnya dari Bali itu. Oh, Saat Newmont itu. Saat program Newmont ada commodity development-nya. Iya. Program pengembangan masyarakatnya itu. Pak Hasan itu dia rajin saat itu. Nanam yang lainnya mungkin ogah. Jadi beliau sudah 5-6 tahun ya mereka. ya. Beliau sudah memetik hasil begitu. Nah, karena berhubung cuma satu orang, maka tugas kita bagaimana supaya lebih dari satu orang yang budidaya. Oke. Nah, karena itu perlu ada pembibitan supaya Tongo itu tidak terkubur mata pencaharian dari zaman Dayana itu. Iya. Masih kurang bahan bakunya. Karena itu kita wajib berbudidaya. Sorry.
apa namanya pembibitan. Hitan ya. Oke, baik. Nanti pembibitannya ini yang perlu kita intervensi pemerintah itu entah provinsi, entah daerah KSB, Ya. ataupun pihak perusahaan begitu. Oke, baik. Gula aren. 50 gula aren. Yang khas Tongo ya. Ya. Gula aren yang khas Tongo. Sampai 20 sampai 20 sampai 50 gula dari pagi biasanya itu 30-an. Jadi kalau sore kayak gini 15-an. Karena pagi itu lebih bagus, lebih banyak, ya kan. Terus yang sekarang ini lebih sedikit. Pada sore kan. Jadi kedepannya salah satu program kita itu kenapa kita datangkan teman-teman KPH untuk bisa pembibitan kan. Ya. Dan mereka alhamdulillah setelah melihat ini real ya kan selama 5 tahun sampai 8 tahun itu bisa dipanen. Masyarakat Tongo itu tergerak untuk bisa menanam, untuk bisa mengadakan pembibitan sehingga kedepannya itu sentralisasi gula aren di Tongo ini akan tercipta. Oke. Jadi anak-anak mudanya sudah mulai bergerak. Ya. Anak karang tarunahnya, BPD-nya, kebetulan yang BPD itu anak-anak muda di sini. Nah, terus karang tarunahnya, terus PKK dan semuanya itu pemerintah desa lah. Ya. Itu sudah tergerak untuk bisa melakukan pembibitan. Nah, dari KPH tadi siap untuk membantu pembibitannya. Oke. Perlu diingat itu Ya. aren ini itu sangat mengakar dari masyarakat Tongo itu. Dan dari saya kecil, bahkan dari kakak saya yang paling besar itu dari situ ya. Bapak kita, kakek kita itu dari gula aren kita dibesarkan. Tapi dulu itu memang tidak tersentral kayak gini. Ya. Tetapi dia lebih ke di hutan, di gunung, tepatnya di lubangnya AMNT sekarang itu. Ya. Itu di situ banyak dulu gula aren kita, pohon-pohonnya di situ banyak. Oke. Namanya itu bejalit. Oh, Jalit ya, jalit. Ya. Jadi jalit sehingga tempat. Tapi dulu tuh di sini 2, sana sekitar lagi 2, gitu kan di sana. Jadi terarea anda terkonsep kayak gini. Iya. Nah, Ya. masih di hutan, masih liar dan masih ada. Dan sekarang ini alhamdulillah lah. Ya. Udah mantap. Ini banyaknya Oke, terima kasih banyak, Pak. saja ya supaya enggak basi di dalam itu penawarnya. Oh, pengawet untuk biar enggak basi dia. Ya, Kayu apa namanya Pak Kades? Tatar. Kira-kira saya ingin coba dulu ulang ke bau berkala. Pertama nah hebat tuh lek. Tongo lokal so. Baso nah hebat tahu ke pesembulaan juga saya. Gua datang tahu Tongo so kakaman Tongo lokal, oka sudah datang survei dulu. Betul lo pola lo aur so karpina so. Tapi doyan lu punya no ini kan termasuk kalau banjir besar itu banyak yang terjadi korban. Iya. Jadi untuk beronjongnya ini sebenarnya itu anunya. Siap. Dengan anunya itu apa? Ke Bali itu wajan. Wajan. Sebenarnya wajan itu harus wali